Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini alhamdulillah Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di kelas yang baru dan tentunya dengan semangat yang baru. Ibu adalah guru yang akan menemani kalian untuk belajar sosiologi. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang sosiologi? Sudah pernah ya? Pernah tahu atau mungkin pernah dengar? Kalau belum, maka Ibu akan sedikit mengajak kalian berkenalan dan anggap saja ya kita belajar sosiologi itu sebagai sebuah kenikmatan ya, menikmati secangkir kopi di pagi hari. Jadi santai saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pengertian sosiologi itu apa ya? Secara etimologi atau asal-muasal kata, sosiologi itu berasal dari kata socius dan logos. Ini bahasa Latin ya dan bahasa Yunani. Socius itu artinya kawan. Logos itu artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya, ada ilmu santet gitu ya, ada ilmu apa lagi? Ilmu bela diri. Nah, itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Mengapa berbeda? Kita akan pelajari nanti di materi kita selanjutnya. Di sini kita cukup tahu dulu ya bahwa socius itu kawan dan logos itu ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita belajar ada biologi, ada apa lagi yang pakai kata logi ya, geologi, arkeologi, itu artinya logi itu berasal dari logos, yaitu ilmu pengetahuan. Dalam arti yang luas, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Diingat-ingat ya, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Nah, akan sangat menyenangkan bukan jika kita bisa banyak kawan. Maka kita belajar sosiologi, salah satu manfaatnya adalah untuk mengenali kawan-kawan atau mengenali masyarakat kita. Apa manfaatnya kita belajar sosiologi di madrasah? Nah, manfaatnya banyak. Di sini Ibu tuliskan beberapa ya. Kalian lihat, menurut Umar bin Khattab, untuk mengubah dunia itu perlu mengubah perilaku manusianya. Sehingga beliau ini adalah khalifah yang berhasil menguasai atau menyebarkan Islam hingga ke 2/3 dunia. Bayangkan, bisa menyebarkan Islam dan menaklukkan negara-negara di masanya 2/3 dunia. Sebuah prestasi yang gemilang yang itu bisa terjadi salah satunya karena Umar bin Khattab, walaupun di masa itu belum ada ilmu sosiologi, beliau adalah seorang yang dengan kesolehannya bisa memahami perilaku manusia-manusia yang tinggal di berbagai bangsa dengan keberagaman budayanya. Gitu ya. Sehingga penaklukannya itu bukan aneksasi, bukan penjajahan, tetapi menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kebaikan, gitu ya. Nah, manfaat belajar sosiologi adalah membantu kita memahami perilaku manusia, karena berbeda negara, berbeda tempat tinggal, ya, berbeda budaya itu bisa menyebabkan perilaku yang berbeda. Ya, selanjutnya kita juga bisa semakin bertambah dalam hal kepekaan sosial kita. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragam. Ada banyak suku, agama, ya, dan ras. Banyak sekali golongan-golongan yang ada.
Maka memahami perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa meningkatkan wawasan kita untuk lebih peka ya terhadap beragam perbedaan tersebut dengan tetap menjaga toleransi ya. Selanjutnya, belajar sosiologi bisa meningkatkan kita untuk beradaptasi. Di era yang sekarang ini ya, mobilitas atau pergerakan sosial ini sangat cepat ya. Kita bisa berada di berbagai wilayah di Indonesia baik karena tugas ataupun karena ingin mencari ilmu ataupun ingin berwisata seperti itu. Tetapi kalau kita memahami tradisi, memahami kebudayaan dan nilai-nilai sosial, maka kita akan lebih mudah untuk diterima di masyarakat di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, orang yang belajar sosiologi tentu berbeda dengan orang yang menutup diri ya, seperti katak dalam tempurung. Kemudian, manfaat yang lain adalah mencegah dan mengatasi persoalan masyarakat. Jadi kalau kita tahu sebuah problematika di masyarakat gitu ya, lebih tahu secara dini itu bisa membuat kita mengantisipasi, mencegah sebelum kejadian yang sama terjadi di wilayah kita. Kita belajar dari persoalan-persoalan yang sama yang terjadi di masyarakat lain, bagaimana mereka mengatasinya, dan kemudian kita padukan dengan teori yang ada di sosiologi untuk bisa mengatasi sebuah persoalan. Gitu ya. Ini yang selanjutnya ya, sosiologi bisa membantu kita menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk sekitar. Kita belajar tentang peranan sosial, peran apa yang diharapkan masyarakat dari kita, peran apa yang bisa kita kontribusikan, gitu ya. Maka kita akan lebih bermanfaat untuk sekitar kita dan ini sejalan dengan tugas kita sebagai seorang muslim untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini manfaatnya ya. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dalam sosiologi. Ya, untuk perkenalan ini, Ibu akan mengambil contoh salah satu tokoh ya, yang Ibu anggap keren. Beliau ini secara tidak langsung diakui oleh banyak orang ya, orang-orang di barat bahwa Ibnu Khaldun itu seorang yang luar biasa. Tetapi mungkin karena sekarang Islam mengalami pergeseran, banyak orang yang tidak mengenal siapa Ibnu Khaldun itu. Padahal beliau ini adalah ilmuwan pertama yang secara ilmiah itu mengamati pola-pola kehidupan pada masyarakat Baduy Arab. Ini kita lihat ya, di tahun 1300-an. Jadi sampai 1400-an beliau sudah melakukan penelitian, sesuatu yang luar biasa di zamannya. Beliau melihat, mengamati ya, ada dua kelompok manusia, yang satu Baduy nomaden, sikap hidupnya itu keras gitu ya, karena tinggal di alam yang liar gitu ya, di gurun pasir, di gunung-gunung berbatu. Sementara masyarakat kota itu peradabannya lebih tinggi. Mereka tinggal dengan kehidupan yang nyaman gitu ya, sering mengadakan pesta-pesta, kemudian rumahnya juga sudah bagus-bagus, intinya mereka hidupnya sejahtera. Nah, kedua kelompok yang ada ini sering sekali mengalami perseteruan gitu ya. Uniknya adalah Ibnu Khaldun ini mengamati secara berabad-abad gitu ya. Dari mana? Dari kisah-kisah yang ada bahwa ternyata kedua suku ini itu seringkali mengalami siklus yang namanya menjajah dan dijajah. Contoh misalnya, masyarakat kota ini seringkali berpesta,
bermalas-malasan, kurang memiliki semangat ya untuk semangat untuk mempertahankan diri gitu ya, karena mereka sudah terlena dengan kehidupan kota. Sehingga seringkali ketika Baduy nomaden itu datang menyerang masyarakat kota dan membunuh hampir semua rakyatnya, maka sedikit sekali yang selamat, yaitu orang-orang yang sedang sadar, bisa nggak mabuk-mabukan gitu ya, melarikan diri mereka nih ke gunung-gunung. Akhirnya masyarakat yang melarikan diri ini tinggal di gunung-gunung, yang tadinya hidupnya enak, sekarang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang keras gitu. Mau nggak mau mereka berjuang nyari air, berjuang untuk bertahan hidup di gurun pasir. Sementara Baduy yang tadi menaklukkan kota, yang tadinya hidupnya begitu keras, sekarang di kota udah nyaman gitu ya. Mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup dunia. Nah, lama-lama mereka ini juga akhirnya akan terlena. Mereka mulai yang tadinya hidup hemat, yang tadinya hidup bersahaja, mulailah bermewah-mewah, mulai sering berpesta, dan akhirnya mereka pun diserang oleh Baduy nomaden yang tadi itu, yang tadinya orang kota yang tinggal di gurun-gurun itu, karena lama beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun, mereka jadi badannya tuh sikpak gitu ya, lebih kokoh, lebih tahan banting gitu, lebih bersemangat lah gitu ya. Jadi ketika mereka kembali ke kota, mereka bisa menaklukkan kota yang pernah mereka kuasai. Sebaliknya, orang Baduy yang tadinya hidupnya keras itu udah enak-enakan di kota, ya akhirnya begitulah gitu. Mereka banyak yang mati terbunuh dalam penyerangan tersebut. Kalaupun ada yang tersisa selamat, mereka melarikan diri ke gunung-gunung. Terus menerus siklus ini terjadi ya, menjajah dan dijajah. Inilah pola ini yang diamati. Pola ini adalah sebuah penemuan dari Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu bisa dilihat pola hidupnya seperti apa. Itu ya. Bisa dipahami penjelasannya? Kita lanjutkan ya. Ini tugas kalian di rumah ya, Nak ya. Kalian bisa lakukan sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya. Kalian cari gambar wajah mereka, catat yang penting-penting saja inti dari pemikiran atau ide dari tokoh pendiri sosiologi ini. Yang penting dulu ya, di sini ada Agus Kom, kemudian ini disebut Bapak Sosiologi Dunia ya. Kemudian ada Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx. 3 orang ini, Max Weber, Emil Durkheim, dan Karl Marx ini biasa disebut sebagai Trinitas Sosiologi ya. Kalau Agus Kom sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Ya, kalau di Indonesia juga ada ya yang pembawa atau pelopor di Indonesia itu siapa ya? Nanti kalian cari sendiri ya. Oke, kalian bisa memilih salah satu saja. Boleh yang mana kalian mau pilih. Cari gambarnya, tuliskan ide dan pemikirannya. Untuk yang bisa menemukan Bapak Sosiologi Indonesia, Ibu kasih bonus bintang ya. Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan ide atau pemikiran-pemikiran mereka, kalian bisa lihat ya secara garis besar itu sosiologi itu menginginkan hal seperti apa. Kita lihat di sini. Sosiologi ingin sebuah dunia sosial yang lebih ramah ya. Kalau ditarik ke dalam kalimat-kalimat yang sederhana ya dalam kehidupan mikro, itu menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, masyarakat yang tertib dan damai, yang sejahtera gitu ya. Kalau sosiologi bicara sekolah, maka sosiologi ingin sekolah yang memerdekakan jiwa, yang membuat anak didiknya bahagia ya.
Kalau sosiologi bicara tentang pabrik-pabrik, maka dia berharap pabrik yang bisa memenuhi hak para pekerjanya, juga yang bisa menjaga ekosistem tetap terlindungi, seperti itu ya. Sosiologi bicara tentang hubungan antar negara yang saling menghormati, gitu. Kemudian secara umum sosiologi ini selalu mengajak kita semua untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya selalu mempertanyakan di balik sesuatu, ya. Untuk apa? Untuk terus mencari jawaban demi kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi di sini kita akan banyak membaca, ya. Di sosiologi itu kita sedang menjalani sebuah pengamalan dari wahyu yang pertama turun, yaitu Iqra. Kita diminta untuk membaca. Karena membaca itu tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi juga menganalisis, juga mempertanyakan segala sesuatu dengan berpikir kritis. Maka itulah yang dimaksudkan kita sedang membaca, sedang melakukan Iqra. Sebuah amalan yang bahkan Allah turunkan pertama sebelum kita disuruh beribadah dulu. Karena Allah ingin membuka wawasan kita dulu. Alangkah pentingnya ya berpikir itu. Oke, kalau sepakat maka tolong nanti di rumah kalian mulai membaca, mencari tahu lebih jauh tentang sosiologi. Ya, kita cari tokoh-tokohnya dulu, kita tulis ide-idenya apa. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Sampai di sini dulu ya Nak ya pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami. Ibu mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang sempurna. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.